Halo, selamat datang kembali di sesi pendalaman kita. Hari ini kita akan menelusuri sisi yang lebih rumit ya, dan terus terang sedikit mengkhawatirkan dari dunia data besar. Setelah sebelumnya kita kagum dengan kemampuannya mengungkap berbagai hal, kali ini kita fokus ke bab 8 dari sumber yang Anda bagikan, Everybody Lies. Judulnya cukup provokatif nih, More Data, More Problems. Apa yang seharusnya tidak kita lakukan? Kita akan bedah dua potensi jebakan utama yang diangkat di bab ini. Gimana data besar bisa ngasih kekuatan lebih ke korporasi dan pemerintah, mungkin dengan cara yang nggak kita inginkan atau bahkan belum kita sadari sepenuhnya dampaknya. Misi kita sekarang, menggali pertanyaan etis dan dilema pelik yang muncul saat data melimpah ruah dan alat analisisnya makin tajam. Mari kita mulai kupas ini. Tepat sekali. Diskusi kita sebelumnya kan banyak menyoroti gimana data besar itu bisa buka pemahaman baru yang luar biasa tentang perilaku manusia ya. Seringkali sisi-sisi yang tersembunyi gitu. Tapi sama pentingnya adalah memahami juga resiko yang menyertainya. Bab 8 ini secara khusus mendorong kita untuk berpikir kritis. Apa sih implikasinya saat kekuatan analisis data ini ada di tangan pihak yang ya udah punya kekuatan besar, kayak perusahaan raksasa dan aparat negara? Oke, kita mulai dari bahaya pertama deh. Korporasi yang jadi semakin perkasa gara-gara data. Ada contoh menarik dari sumber Anda soal situs pinjaman peer-to-peer. Ini platform tempat orang bisa pinjemin uang langsung ke orang lain, tanpa lewat bank gitu kan ya. Namanya Prosper. Nah, ada studi oleh Odette Netzer, Alain Lemaire, dan Michael Herzenstein yang mengamati gimana bahasa yang dipakai calon peminjam pas ngajuin pinjaman ternyata bisa jadi prediktor gagal bayar. Nah, yang bikin terkejut dari studi ini, analisis bahasa mereka itu nemuin korelasi yang kuat. Tapi mungkin agak aneh ya. Contohnya gini, peminjam yang dalam deskripsinya nyebut Tuhan, terus keluarga, atau secara gamblang janji bakal bayar utang, justru punya kecenderungan lebih tinggi untuk gagal bayar. Loh, itu kedengarannya kok kebalikan banget ya dari yang kita pikir. Gimana bisa janji bayar malah jadi pertanda buruk gitu? Memang ironis kan? Sebaliknya, mereka yang pakai kalimat lebih pendek, terus nyebutin kesulitan spesifik yang dihadapi, misalnya masalah kerjaan atau kesehatan, malah punya kemungkinan gagal bayar yang lebih kecil. Ini langsung memicu pertanyaan etis yang mendasar sih. Adil nggak sih kalau keputusan finansial sepenting pinjaman itu didasarin sama pilihan kata seseorang? Kata-kata yang mungkin ya nggak ada hubungannya langsung sama kondisi finansial atau niat mereka gitu. Insight-nya di sini tuh, data besar bisa ngubah kata-kata kita yang paling personal, bahkan ungkapan iman atau janji jadi sinyal risiko finansial. Ini maksa kita mempertanyakan, boleh nggak sih algoritma ngejudge niat di balik bahasa kita? Wah, implikasinya ngeri juga ya. Seakan-akan niat baik malah jadi bumerang gitu. Dan potensi ini nggak berhenti di pinjaman aja kan. Sumber Anda juga nyinggung area rekrutmen. Kita tahulah perusahaan makin sering ngintip jejak digital calon karyawan. Kalau nyari bukti perilaku buruk yang jelas, mungkin masih oke lah ya. Tapi gimana kalau mereka nemuin korelasi antara data yang kelihatannya sepele banget sama performa kerja atau kecerdasan? Benar sekali. Contohnya, studi dari Cambridge University dan Microsoft soal likes di Facebook yang juga dibahas di sumber Anda. Hasilnya lumayan bikin, dahi berkerut. Ternyata, likes untuk hal kayak musik Mozart, fenomena badai petir, atau kentang goreng keriting itu berkorelasi dengan skor IQ yang lebih tinggi. Sebaliknya nih, likes buat motor Harley Davidson, grup musik country Lady Antebellum, atau laman I Love Being a Mom itu korelasinya sama skor IQ yang lebih rendah. Jadi, kesukaan kita sama kentang goreng keriting bisa jadi penanda kecerdasan di mata algoritma. Ini agak absurd sih, tapi ya bahaya juga. Artinya data ini bikin bias yang mungkin udah ada jadi lebih tersembunyi dan kayaknya ilmiah gitu ya. Tepat sekali. Ini buka pintu buat diskriminasi yang lebih halus, lebih nggak kelihatan. Menilai orang dari faktor non-kerja kayak jabat tangan atau pakaian emang bukan hal baru sih. Tapi data besar bikin penilaian berdasarkan proksi semacam ini jadi jauh lebih aneh, tapi sekaligus lebih dalam gitu loh, menelisik privasi kita. Prediksi yang katanya lebih akurat ini, ironisnya, bisa melahirkan diskriminasi yang lebih licik dan susah dibantah karena berbasis data. Intinya, bukan soal suka Mozart atau enggak ya, tapi gimana preferensi sepele pun bisa dijadiin proksi buat hal sepenting IQ oleh algoritma. Ini kan membuka celah diskriminasi baru.
Terus ada bentuk lain yang disorot yaitu diskriminasi harga. Ini sebenarnya bukan hal baru ya, di mana bisnis coba ngarik harga maksimal yang tiap pelanggan bersedia bayar. Kita lihat di bioskop, ada harga beda buat anak sama dewasa, atau harga tiket pesawat yang naik turun, gitu. Tapi gimana data besar mengubah ini? Data besar bikin ini jadi jauh lebih canggih dan personal. Targetingnya ke individu. Sumber Anda nyebut Optimal Decisions Group, perusahaan yang pakai data science buat prediksi kerelaan bayar konsumen asuransi. Mereka pakai pencarian doppelganger, jadi nyari profil pelanggan lama yang paling mirip sama calon pelanggan baru, terus dilihat berapa premi tertinggi yang dulu diterima sama si doppelganger itu. Kalau pencarian doppelganger dipakai buat nyocokin donor organ, itu kan bagus banget ya. Tapi kalau dipakai korporasi buat tahu persis berapa banyak uang yang bisa diperas dari dompet Anda, wah, ini jadi persoalan etis yang beda banget. Kita geser dari harga umum ke ekstraksi nilai per orang secara maksimal. Ada contoh yang lebih ekstrim lagi nih di industri kasino. Mereka ngelacak penjudi detail banget buat memperkirakan titik sakit atau pain point. Ini maksudnya apa ya? Pain point itu jumlah kerugian spesifik yang kalau dicapai sama seorang penjudi, dia bakal kapok dan berhenti datang ke kasino buat waktu yang lama. Kasino pakai data demografi, pola taruhan, lama main, jenis permainan favorit, wah banyak lagi buat bikin model prediksi titik sakit ini buat setiap individu. Terus apa yang mereka lakuin sama prediksi itu? Udah tahu titik sakitnya, lalu? Nah, pas sistem deteksi seorang pelanggan udah deket nih sama titik sakitnya, kasino bakal intervensi. Mungkin tiba-tiba manajer datang nawarin makan malam steak gratis buat dia sama pasangannya, gitu. Kelihatannya kan kayak, wah servisnya bagus banget ya. Ya jelas dong, siapa sih yang nggak senang dapat steak gratis setelah kalah judi? Kayak dihibur gitu ya? Tapi tujuan sebenarnya menurut sumber ini bukan sekedar murah hati loh. Tujuannya itu bikin pelanggan itu berhenti judi sebelum dia nyampe titik kapok total. Dengan gitu, kasino mastiin pelanggan itu bakal balik lagi di lain waktu buat potensi rugi lagi sambil maksimalkan untung dari kunjungan saat itu. Ini penggunaan analisis data yang canggih banget buat eksploitasi kelemahan penjudi demi profit. Cukup mengerikan ya cara kerjanya. Tapi penting juga kita lihat sisi lainnya. Sumber ini juga ngakuin kok data di internet itu nggak cuma berdayain korporasi. Konsumen juga bisa diuntungin. Kita kan punya banyak situs perbandingan harga kayak Kaya atau Booking.com gitu. Ada juga cerita menarik soal harga asuransi jiwa berjangka yang turun drastis setelah ada situs yang transparan bandingin harga dari berbagai perusahaan. Benar, ketersediaan data ini emang kayak pedang bermata dua sih. Bisa ngasih tahu bisnis siapa pelanggan yang paling empuk buat dieksploitasi. Tapi di sisi lain, bisa juga ngasih tahu konsumen bisnis mana yang sebaiknya dihindari karena praktiknya nggak fair. Jadi, ya pertarungan antara konsumen sama korporasi di era data ini jadi lebih kompleks. Kita perlu mastiin arena pertarungannya tetap adil nih. Oke, itu tadi gambaran potensi bahaya dari korporasi yang dipersenjatai data. Sekarang kita geser ke bahaya kedua yang dibahas bab 8. Potensi risiko dari pemerintah yang juga diberdayakan oleh data besar. Sumber Anda ngangkat kasus yang tragis banget. Adriana Donato, mahasiswi yang dibunuh mantan pacarnya, James Stoneham. Yang bikin merinding, setelah kejadian baru ketahuan kalau Stoneham ini ngelakuin banyak banget pencarian Google selama 3 minggu sebelum pembunuhan. Dia nyari cara bunuh, hukumannya apa, sambil sesekali nyari nama Donato juga. Kasus ini langsung nyodorin dilema yang luar biasa pelik ya. Kalau aja pihak berwenang punya akses ke riwayat pencarian Stoneham waktu itu, apa nyawa Donato bisa diselamatin? Pertanyaan ini, wah menghantui banget. Sumber ini juga nunjukin ada korelasi statistik loh antara pola pencarian di suatu wilayah dengan kejadian nyata. Misalnya, lonjakan pencarian terkait bunuh diri di satu area itu berkorelasi sama angka bunuh diri aktual di sana. Terus, pencarian bernada Islamofobia, kayak bunuh Muslim. Ternyata berkorelasi sama peningkatan kejahatan kebencian anti-Muslim di wilayah itu pada minggu yang sama. Nah, pengadepin fakta korelasi ini terus baiknya gimana dong? Satu pendekatan yang dianggap relatif aman menurut sumber ini adalah pakai data pencarian ini di tingkat wilayah atau agregat, bukan nargetin individu. Jadi buat alokasi sumber daya gitu. Misalnya nih, kalau data nunjukin lonjakan pencarian soal bunuh diri di kota A, ya pemerintah bisa fokusin kampanye pencegahan atau layanan konseling di kota A itu. Betul. Atau kalau pencarian anti-Muslim melonjak di wilayah B, polisi bisa nyesuaiin patroli, mungkin nambah penjagaan di sekitar masjid atau pusat komunitas Muslim sebagai langkah antisipasi.
Tujuannya kan proteksi komunitas secara umum ya, berdasarkan tren, bukan nuduh perorangan. Tapi ada garis batas yang tegas banget yang ditekankan sama penulis buku ini kan, Betul. sesuatu yang jangan sampai dilanggar. Tegas banget. Langkah yang harus benar-benar dihindari, menurut sumber ini, adalah mulai ngejar atau ngintervensi individu cuma gara-gara riwayat pencarian internet mereka. Ini poin krusial. Kenapa? Karena faktanya, banyak banget orang nyari hal-hal aneh, meresahkan, bahkan mengerikan di internet tanpa niat sedikit pun buat ngelakuinnya. Mungkin karena iseng, penasaran, riset, atau alasan lain. Jumlah pencarian gelap ini jauh lebih banyak dari jumlah kejahatan yang beneran terjadi. Resiko salah tangkap atau false positif, ngetargetin orang nggak bersalah, bakal jadi luar biasa gede kalau kita mulai bertindak berdasarkan pencarian individual. Coba bayangin konsekuensinya. Intervensi berdasarkan apa yang seseorang ketik di Google, itu pelanggaran privasi dan kebebasan sipil yang masif banget. Jadi, keseimbangannya harus dijaga ketat nih. Data agregat buat alokasi sumber daya mungkin oke lah. Tapi data individu buat tindakan proaktif berdasarkan pikiran yang kebaca dari pencarian, wah itu bahaya banget. Batas antara pencegahan berbasis tren sama polisi pikiran prakriminal itu tipis banget dan krusial. Jadi dari penelusuran kita hari ini, makin jelas ya kalau data besar ini kayak koin dua sisi. Selain bawa manfaat luar biasa yang pernah kita bahas, dia juga nyimpan potensi masalah serius yang perlu kita awasi bareng-bareng. Di satu sisi bisa ngasih korporasi alat baru buat diskriminasi halus atau maksimalkan keuntungan dengan cara yang makin personal dan mungkin ya eksploitatif. Di sisi lain, buat pemerintah ini bisa jadi alat bantu alokasi sumber daya yang efektif, tapi juga buka potensi pengawasan berlebihan dan pelanggaran hak kalau nggak ada batasan yang jelas dan kuat. Pesan utamanya kayaknya gamblang banget dari bab 8 ini. Data besar itu kekuatan dahsyat yang butuh kehati-hatian ekstra dan pertimbangan etis mendalam dalam penggunaannya. Jadi apa artinya semua ini buat Anda para pendengar? Ini tentu aja munculin pertanyaan penting ya buat kita renungkan bareng. Seiring teknologi analisis data ini makin canggih dan nyatu dalam hidup kita sehari-hari, gimana kita sebagai masyarakat bisa mastiin ada transparansi dan akuntabilitas? Mekanisme perlindungan kayak apa sih yang kita butuhin buat cegah penyalahgunaan kekuatan data ini, baik oleh perusahaan maupun negara, tanpa ngebunuh inovasi atau manfaat positifnya? Ini soal nyari keseimbangan yang terus bergerak sih, antara dorong kemajuan dan kegunaan data dengan ngelindungin ruang privat individu dan negakin prinsip keadilan. Sebuah pertimbangan berkelanjutan yang perlu terus kita diskusikan dan evaluasi. Sesuatu buat Anda pikirkan lebih lanjut, sampai jumpa di penelusuran kita berikutnya.